Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video explainer mengenai alat musik tradisional yaitu gamelan untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi seni dengan dosen pengampu Profesor Dr. Julia SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Nurjana. Saya Andi Satya Safitri. Saya Rahma Raya Zahra. Saya Rini Setiawati. Saya Marisani Dia Zahrani. Selamat menyaksikan. Gamelan bukan sekadar alat musik. Gamelan adalah cerminan harmoni, kebersamaan, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Mari kita mulai perjalanan kita. Gamelan Sumedang berkembang sejak masa Kerajaan Sumedang Larang pada abad ke-16. Pada masa itu, gamelan menjadi bagian penting dalam acara kerajaan, seperti penyambutan tamu agung, upacara adat, hingga pertunjukan rakyat. Ciri khas gamelan Sumedang terletak pada laras lendro dan pelog yang menghasilkan alunan lembut namun berirama kuat, mencerminkan karakter masyarakat Sumedang yang ramah dan dinamis. Satu set gamelan terdiri dari 1. Saron dan bonang sebagai pembawa melodi, 2. Kendang sebagai pengatur tempo dan irama, 3. Gong sebagai penanda akhir kalimat musik, yang terakhir rebab dan suling yang menambah nuansa lembut. Setiap alat memiliki peran penting, tidak ada yang lebih menonjol. Inilah simbol harmoni sosial, yaitu bekerja sama menghasilkan keindahan bersama. Di Gedung Gamelan Sumedang tersimpan 5 gamelan pusaka dengan cerita yang mendalam. Yang pertama yaitu Gamelan Panglipur. Gamelan Panglipur merupakan gamelan tertua di koleksi Gedung Gamelan, dibuat pada masa Pangeran Rangga Gede yang memerintah pada tahun 1625 ketika sang pangeran kehilangan putranya yang sangat ia sayangi. Beliau tenggelam dalam duka yang mendalam. Untuk menghibur hatinya, diciptakanlah gamelan ini, yaitu Panglipur, sang pelipur lara. Yang kedua yaitu gamelan Sekar Oneng, dibuat pada masa Pangeran Panembahan era Mataram. Sekar Oneng berarti bunga yang menari. Gamelan ini mencerminkan keanggunan dan kelembutan perempuan Sunda. Gamelan ini digunakan untuk acara kebesaran dan menyambut tamu agung. Lalu ada juga gamelan Sekar Manis Pelog yang lahir saat Sumedang menjadi pusat budaya Jawa Barat di bawah naungan Pangeran Kornel. Sekar manis atau bunga manis adalah simbol puncak keindahan seni, bukti kejayaan Sumedang di masanya. Keempat, ada gamelan Talun 1814. Ini adalah warisan Raden Adipati Arya Soryalaga dalam Talun. Setelah pensiun sebagai bupati, beliau memilih hidup tenang di desa Talun dan menciptakan gamelan ini. Kesederhanaan yang bermakna dalam mengajarkan bahwa keindahan tidak butuh kemewahan. Dan yang terakhir, gamelan Sanglir yang dipesan khusus oleh Pangeran Sugih, sang pangeran kaya. Gamelan ini dibuat khusus oleh pengrajin terbaik di Gending Sumedang. Gamelan Sanglir adalah mahakarya perfeksionisme karena setiap detail dipahat dengan presisi dan setiap nada diuji hingga sempurna. Di Sumedang, gamelan dimainkan pada berbagai acara, dari upacara adat, pesta rakyat, hingga pertunjukan seni sekolah. Gamelan bukan hanya hiburan, tapi juga sarana pendidikan moral dan spiritual. Melalui gamelan, kita diajarkan nilai kerjasama, disiplin, dan kesabaran. Setiap tabuhan mengandung makna bahwa harmoni hanya tercapai jika semua unsur berjalan selaras. Saat ini, gamelan diajarkan di berbagai sekolah, termasuk sekolah dasar. Bagi calon guru seperti kita, memahami gamelan bukan hanya belajar musik, tapi juga mengapresiasi warisan budaya bangsa.